Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sifat al-madmumah zahirah batinah. Batinah nomor 1 al-kibru, sifat gumedhe. Gumedhe al-kibru, batarul haqqi wa ghamtun nas. Asli definisi al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Batarul haqqi menolak kebenaran, wa ghamtun nas meremehkan orang lain. Rumangsa gedhe awake. Asli dari definisi begitu menurut lahir. Nurut batin rumangsa awake ku gedhe. Rumangsa derajate luhur. Qala Allah Ta'ala tilkad darul akhirah. Naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Omah swarga ning akhirat iku bakal diparingake maring wong-wong sing ora kepengin dadi wong sombong ning bumi, lan wong sing gawe kerusakan di atas bumi. Artinya bahwa surga besok di akhirat ini akan diberikan kepada orang yang bertawadhu, boten sombong wonten atas bumi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat semut pudak dari sifat kibir. Asy-Syaikh Abdurrahman Asy-Syafuri Asy-Syafi'i memberikan artinya sifat kibir itu tidak akan masuk surga walaupun sekecil apapun. Jika sifat kibir itu dipakai seseorang, maka orang yang memakai ikut tidak masuk surga. Jadi aslinya yang tidak masuk surga itu sifat kibir. Jika sifat kibir itu digunakan seseorang,
menjadi sifat seseorang, maka orang itu ikut tidak masuk surga. Penjelasan dalam pengajian ingkang sampun liwat artinya adalah tidak masuk surga ma'as sabiqinal awwalin. Ora iso mlebu surga bareng wong sing dhisik-dhisik, bareng wong sing awal-awal. Ya masih bisa, tapi akhir dibersihkan dulu di dalam api neraka. Kalau Bapak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadhu, boten sombong, boten gumedhe. Angel diikuti cara sakniki. Kanjeng Nabi ku nek rawuh di dalam perkumpulan kok keri. Niku manggon teng mburi. Umpamane gak oman tempat duduk kok manggone neng sandal-sandal, ya ning kono Kanjeng Nabi. Umume nek wonge dhewe jenenge ustad, jenenge kiai, teko keri dhewe. Njaluk kursi sing empuk, kursi sing ngarep dhewe. Jauh dari akhlake Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nek teko keri ya manggon ning mburi. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama dengan sahabat. Lah sahabat iku nderekno ning mburi. Memang cara akhlaknya sahabat begitu. Memang seharusnya orang harus begitu, yang dimuliakan di depan. Tapi Kanjeng Nabi dawuh, maju disio aku neng mburi. Malah sahabat kongkon teng ngarep, Kanjeng Nabi teng mburi. Apa? Karena tawaduknya Nabi. Satu. Yang kedua, memberi pelajaran kepada sahabat supaya tawaduk. Yang ketiga, Kanjeng Nabi membasmi bibit-bibit takabur yang ada di dalam jiwa. Nek melaku sahabat kongkon ning ngarep, Kanjeng Nabi ning mburi. Tapi nek ana ustad laku bareng murid ning mburi apa ning ngarep. Oh, niki akhlake Kanjeng Nabi. Satu, memberi pendidikan kepada sahabat supaya bertawadhu. Ya. Kedua, untuk membasmi bibit-bibit takabur dan ujub yang ada di dalam jiwa. Bapak, pada suatu saat dakhala rajulun, masuklah seorang laki-laki ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Farta'adda rajul min haibatihi sallallahu alaihi wasallam. Barang mlebu di depan Kanjeng Nabi, gemeter, takut karena wibawanya Kanjeng Nabi. Takut, bergemetar seluruh tubuh karena wibawane Nabi. Faqala lahu hawwin 'alaika fa inna ma ana ibnu mra'atin kanat taqulul qadid.
Nabi dawuh neng wong lanang niku, tenanglah, tenang ya. Hawin alaika, tenang ya. Artinya kamu jangan gemetaran, kamu jangan merasa takut, karena saya ini hanya anak laki-laki dari seorang wanita pemakan dendeng. Aku kudu apa-apa, aja mbok wedeni. Aja gemetaran di depanku, aja takut di depanku. Saya ini hanya anak laki-laki dari seorang wanita pemakan dendeng. Ya. Aku ngur anake wong wedok tukang mangan sego cara saiki. Ora usah gemetaran. Kenapa Nabi mengatakan begitu? Saya hanya anaknya seorang wanita pemakan dendeng. Imam Mawardi dawuh di dalam kitab Adabid Dunya Waddin. Karena Nabi dawuh ngene adalah untuk membasmi bibit-bibit sifat takabur di dalam jiwa. Maka wong iku kabeh iku duwe bibit. Bibit-bibit takabur di dalam jiwa. Supaya bibit kibir itu tidak tumbuh. Tidak tumbuh. Wa qata'a dhara'i al-ijab. Dan Kanjeng Nabi itu maksudnya adalah untuk memutuskan akar-akar perasaan ujub. Perasaan ujub itu perasaan dirinya lebih baik daripada orang lain. Karena kibir dan ujub itu adalah satu sifat yang berakibat amal tidak diterima oleh Allah. Jadi ini memang Kanjeng Nabi berusaha untuk membasmi bibit-bibit daripada sifat takabur. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ujba yakulul hasanat kama takulun nar al-hatab. Kanjeng Nabi dawuh krana sifat ujub. Sifat ujub itu merasa dirinya lebih baik daripada yang lain. Itu bisa menghapus amal bagus. Seperti hanya api bisa menghabiskan kayu bakar. Bapak, Nabi mengajarkan kepada kita, dimulai dari mengajarkan lewat para sahabat supaya tawadhu, supaya tidak kibir. Ra'aitu fi kitabi syarafil Mustafa anan Nabi sallallahu alaihi wasallam amara ashabahu fi safarin bidhabhi syatin wa qala rajulun alayya dhabhuha wa qala akharu alayya salhuha wa qala akharu alayya tabakhuha. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alayya an ajma'a lakumul hatab. Kanjeng Nabi ku nate tindakan diikuti oleh para sahabat. Tindakan bareng-bareng. Akhirnya wonten perjalanan niki merasa lapar.
Oh Bapak, mergo padha luwe Kanjeng Nabi perintah beleh wedhus. Beleh wedhus. Kalau Bapak, salah satu dari yang mengikuti Nabi mengatakan, wis sing bagian beleh aku engko sing beleh wedhuse. Yang lain mengatakan sing bagian beset aku. Yang lain mengatakan yang masak aku. Kanjeng Nabi dawuh sing golek kayu bakar aku. Oh Bapak, berarti Kanjeng Nabi itu menempat dirinya podo-podo ambek para sahabat. Jadi mboten kok terus lungguh tok kari mangan. Sing sitok nyanggupi beleh. Yang satu nyanggupi beset. Bedete wedhuse. Yang satu menyanggupkan dirinya untuk masak. Kanjeng Nabi menyanggupkan dirinya cari kayu bakar. Podo-podo, podo-podo. Nah niki sing jarang digunakan oleh pemimpin-pemimpin zaman sekarang, oleh kiai-kiai zaman sekarang, ustadz-ustadz zaman sekarang. Ini adalah supaya Kanjeng Nabi bisa membasmi bibit-bibit sifat takabur di dalam jiwa. Para Bapak, ceritane Nabi Sulaiman bin Daud. Irtafa'a Sulaiman alaihissalam yauman bijundihi fil hawa. Hatta sami'a tasbihal malaikah. Summa nazala hatta asoba biqadamai al-bahra. Fasami'a sautan yaqulu lau kana fi qalbi sahibikum misqalu dzarratin minal kibri la khusifa bihi. Nabi Sulaiman niku para bapak nek tindak ambek bala tentara niku lungguh amben. Lungguh amben, ambene mabur. Ambene niku wa kana sariruhu min dahabin wa haririn. Amben bayang. Bayang iki terdiri dari emas. Ambene terdiri dari emas. Lajeng lemeke sutra, di mana amben iku sing gawe jin, ya, sing gawe jin. Lemek sutra itu sing ngenam jin. Gedene amben sepiro? Farsahon fi farsahin walaihi salasu ala fi kursiyin min dahabin wa fiddatin fa ajlisul anbiya ma'ahu ala kursiyil dhahab wal ulama ala kursiyil fiddah. Nabi Sulaiman ku nek tindak ambek kaume iku numpak amben, ambene mabur. Sing nggawa apa angin, dibawa angin. Ambene terdiri dari emas. Lebarnya amben piro? 1 farsah, lebarnya 1 farsah. 1 farsah aku
dalam bahasa Indonesia sakpos. Sakpos itu berapa? 7.500 meter. 7.500 meter, 7,5 kilo. Ambane amben itu 7,5 kilo. 7,5 kilo. Tadi 7,5 kilometer persegi. Lajeng di atas amben niku ada kursi-kursi tempat duduk. Kursi-kursi tempat duduk. Kayak jangan nek numpak kapal pesiar, kapale gede, di atas kapal ada kursi-kursi tempat duduk. Kursi niku jumlahe 3.000 kursi. Dari emas, 3.000 kursi dari perak. Yang di atas niki, di atas amben. Yang kursi-kursi dari emas niki tempat-tempat duduknya para nabi. Nabi-nabi di zaman itu. Nabi niku kuan kathah. Nabi itu jumlahnya kan ada 124.000. Niki duduk di tempat-tempat kursi. Kursi yang dari emas. Lajeng para ulama di zaman itu duduknya di kursi dari perak. Para bapak, waktu niku belum ada hukum larangan menggunakan dari emas. Zamane Kanjeng Nabi nek wong lanang nganggo cincin emas nggak boleh. Tapi zaman itu masih belum ada larangan. Bapak niki amben ya, sing ditumpahi Nabi Suman munggah sampai tekan dhuwur. Fil hawa, awang-awang. Tekan dhuwurku sampai krungu tasbih malaikat. Malaikat pada maca tasbih niki mendengar. Terus mudhun nggih di atas laut sampai digambarno delamaane menyentuh air laut. Bareng sampun tengandap, tadi berarti ambene niki yang sepanjang itu, selebar itu niki pun menyentuh air. Mendengar suara. Ya. Seandainya temanmu, artinya Nabi Sulaiman, ini di dalam hatinya ada sifat takabur, seberat semut pudak pasti akan tenggelam dalam laut. Ini ancaman. Jadi ketika sudah turun, ya ambene sudah menyentuh air laut, niki ada suara. Seandainya temanmu, artinya Nabi Sulaiman, ini di dalam hatinya ada seberat semut pudak dari sifat kibir, pasti akan ditenggelamkan di laut. Loh Bapak, ini satu peringatan. Jadi Nabi ku ya ora oleh sombong. Ya, Nabi Sulaiman sebagai raja niki nggih tawadhu Nabi Sulaiman. Luar biasa tawaduk Nabi Sulaiman. Karena tawaduknya Nabi Sulaiman itu zuhud. Ya. Ada orang berpendapat Nabi Sulaiman itu enggak zuhud. Kenapa enggak zuhud?
Wong Nabi Sulaiman kok dadi raja. Kerajaannya terdiri dari emas, kursi kerajaannya dari emas, lantainya dibuat dari emas. Masa zuhud? Kemudian dijawab oleh ahli sejarah, Nabi Sulaiman adalah rajanya orang zuhud. Karena apa? Tentang kerajaan dari emas, lantai dari emas, itu memang keharusan di zaman dulu. Di zaman dulu nggak bisa menaklukkan raja yang lain kecuali lebih kaya. Ya. Jadi kemilikannya harus lebih besar. Sekarang memandang zuhudnya Nabi Sulaiman adalah kehidupan sehari-hari. Nabi Sulaiman itu sing didahar roti sair. Roti sair niku roti yang terbuat dari gandum yang kasar. Gandum sing kemrotok, sing gak halus, sing gak punel, ku jenenge sair. Lah gandum sing halus, sing empuk, sing punel itu namanya khintoh. Namanya khintoh, bukan sair. Tapi rakyatnya suguhannya Nabi Sulaiman pakai khintoh. Lauk pauknya Nabi Sulaiman setiap hari menyembelih kerbau, sapi atau unta 10.000, kambingnya 50.000, ayamnya tidak terhitung banyaknya tiap hari. Untuk siapa? Untuk rakyat. Jadi rakyatnya yang dimakan khintoh, gandum yang punel, lauk pauknya dibelehno kebu utawa sapi utawa unta 10.000, kambingnya 50.000, ayam tidak terhitung. Itu namanya orang yang zuhud, rajanya zuhud. Allah Bapak, awake dhewe ning omah ngono. Ning omahku ana jangan terong, ana jangan tempe, nggih. Ana panggang ayam. Sing diwehno pembantu rumah tangga apa teronge apa ayame. Enggak mah. Loh, iki bedane. Allah Bapak. Nabi Sulaiman ku zuhud, Allah Bapak. Sampai saking zuhute, saking lomane pernah matur Gusti Allah. Ya Allah Gusti, saniki sing ngopeni makhluk genti kula. Nggih. Yang ngopeni makhluk genti kula. Napa ki gak sombong mboten, nggih. Saking apa? Saking zuhute, saking senenge sesuguh. Gak kuat Sulaiman, gak kuat. Pun Gusti kula setahun mawon. Setahun gak kuat. Nek setan mboten kat nggih mun sesasi mawon. Sesasi gak kuat. Nek mboten kan nggih seminggu mawon. Seminggu gak kuat. Nggih. Wis saiki jajalan sedina jajalan. Ora Bapak jajal Gusti Allah kongkon neren. Ngingoni makhluk. Nabi Sulaiman sing badhe ngingoni. Ora Bapak tukang masak sak donya dikumpulno kongkon masak. Angin-angin di stop gak oleh jalan.
Soalnya apa padang pasir kanggo nata piring. Nggih. Nata piring kanggo jamuan mangan. Nggih. Oh Bapak. Wis dikumpulno kabeh kongkon masak kabeh sak padang pasir ditata piring-piring. Enten jenenge iwak nun. Iwak nun iku ikan paus, tengel-tengel. Jam 7 pagi. Ya Allah Gusti kula mun luweh. Biasanya enten wong sarapan niki dereng sarapan. Aku saiki leren. Genti Sulaiman kono ning Sulaiman. Mara kono njaluk Sulaiman. Para bapak nggih bi kudratillah wa inayatillah iwak paus iso mlaku ning darat nggih. Sulaiman, aku luwe njaluk mangan. Kok njupuk dhewe padang pasir. Para bapak. Dikersakno Allah gak duwe wareg. Nggih. Jadi tatanan untuk sehari untuk makhluk sak donya dintekno iwak sitok. Sulaiman aku jek luwe kurang. Delok engko didelok entek. Sak piring-piringe dilek kabeh. Jungkal Nabi Sulaiman, Gusti kapok ngono. Lho niku Allah ku sakmono iku. Nek maringi mangan wong sak donya ora wong tok, sak binatang-binatange. Nggih. Iki jenenge Rabbul Alamin, sifat rububiyah. Sifat rububiyah ku sifat ngatur, nek uluhiyah sifat menguasai. Rububiyah sifat mengatur, sifat ngeramu. Loh Bapak, nah niki Nabi Sulaiman. Pada suatu saat Nabi Sulaiman naik lagi, numpak sarir, sami sarir, ambene sakmono. Dengan bala tentranya munggah neng awang-awang. Dalam tekan dhuwur Nabi Sulaiman neng jero atine ada sedikit ujub. Iki aku. Ada sedikit ujub. Para bapak, ambene miring-miring kate numplek. Ada sedikit rasa ujub, rasa takabur, ambene kate numplek. Nabi Sulaiman dawuh istaqim, istaqim. Ya. Tegaklah, tegaklah, wis miring. Wis miring. Ambene ngomong. Ambene. Aku bakal jejeg nek ati sampean jejeg. Tapi aku miring, aku kon numplek nek ati sampean miring. Oh Bapak. Ati Nabi Rasul niku salah titik mawon niku sanksinya berat. Sanksinya berat. Di amben niku saged muni. Kula jejeg nek ati sampean jejeg. Tapi kula mengke badhe miring numplek nek ati sampean miring. Bapak iki cerita-cerita tentang Rasul, tentang Nabi. Kenten cerita tentang Raja Fir'aun. Raja Fir'aun. Pada suatu hari iblis melebu datang kerajaane Raja Fir'aun. Fir'aun niku Parau. Tadi Raja Mesir niku Parau. Ada Raja Parau 1, Parau 2, Parau 3.
oleh bapak Fir'aun niku sak temene bapake wong apik. Tapi suatu saat karena kondisi keluarga akhirnya bapake dadi duweni sifat hasud. Bapake Fir'aun ku jenenge Mus'ab, namanya Mus'ab. Piyambake peternak sapi, dia wong apik, peternak sapi. Sapi ternake kathah. Tapi karena kondisi keluarga niki enten sing boten nyenengno. Napa? Usianya sudah banyak. Sudah di atas 100 tahun. Mboten gadah anak. Di Mus'ab niki mboten gadah anak. Mergo mboten gadah anak, kapan ana wong ngandung hasud. Kapan ana wong meteng hasud. Hasudnya memuncak sampai kepada sapi ternaknya sendiri. Nek sapi ternaknya sendiri iku meteng hasud. Loh, mestine nek sapi ini meteng rak seneng. Nggih. Arepe duwe anak, bondone tambah. Tapi sebab istrinya nggak bisa hamil, nggak punya anak, ini namanya perubahan kondisi keluarga. Ini ya, gadah dampak hasud. Sapi ini sing bolak-balik meteng manak digepuki. Gepuki. Kowe ku gak ndek duga ning Gustimu. Bolak-balik mana Gustimu rung tau mana. Lho dilalah sapi niku dikersakaken Allah iso ngomong kabeh. Gusti pengen badhe diparingi putra kalih Allah. Tapi bibit putrane panjenengan dari 4 sudutnya neraka jahanam. Dari 4 sudutnya neraka jahanam. Lho bakdane krungu ngomongane sapi niku syahwate metu. Syahwat kumpul dengan istri, akhirnya kumpul ambek istri. Ya, ternyata betul malam itu kumpul, istrinya hamil. Barang hamil, lahir anak laki-laki. Sehat. Fir'aun itu mulai lahir sampai 400 tahun nggak pernah sakit. Badannya sehat. Dijenengi Walid bin Mus'ab. Setelah dewasa, Walid niki punya keahlian teng mebel. Nek damel mebel, damel meja kursi, damel dipan, damel lemari, niku disenengi ambek rakyat. Gaweane halus bagus. Bapak akhirnya nderek mebeler. Mebel iku dadi laris, rame, pemesan niku rame. Akhirnya para bapak Fir'aun niku nggih dapat gaji yang banyak. Nggih. Ada gaji sing kathah.
Tapi Fir'aun niku gadah sifat sing ora apik. Kapan wis ngumpulno gaji kathah kangge judi ambek minum. Minum-minuman keras, judi kalah. Kerja malih harta ngumpul damel judi kalah lagi, kalah. Lah sifat sing mboten apik niki diketahui ibunya. Ditimbali Walid, aku demen mbek awakmu, pinter kerja. Tapi sisi lain ibu gak demen mbek awakmu sebab awakmu ku demen judi ambek minum-minuman keras. Iku ibu gak demen. Bentak mbek ibu. Ya ummi, inni aunu nafsi. Ya ummi, hai bu, sesungguhnya aku adalah penolong nafsuku sendiri. Artinya melakukan sesuatu nek gak cocok mbek nafsune gak gelem. Jadi yang dilakukan apa yang sesuai dengan nafsunya. Ya ummi inni aunu nafsi. Semenjak dari itu sang ibu tidak pernah memanggil namanya Walid, tapi memanggil Aun. Karena ucapan sendiri ini aunu nafsi, Aun. Suatu saat beto duit sing kathah membawa harta pergi berjudi. Berjudi kalah. Uangnya habis. Setelah uang habis, bajunya kanggo tombok, kanggo taruhan. Baju yang bagus-bagus habis, tinggal baju yang paling dalam. Bandare ngomong, ya, pakai taruhan baju dalam saya juga mau. Akhirnya taruhan kalah. Lepas bajumu lepas, Aun, bajumu lepas. Dilepas iku jebul elek jarune. Bulu-bulunya itu seperti binatang. Bulu-bulunya. Dadi welek, nek wis lepas pakaianku welek. Malu lari. Nah, teman-teman judi sorak-sorak, Faraun, larilah Aun. Akhirnya terkena dengan sebutan Faraun, Fir'aun. Nah, para bapak, sifat hasud dari bapaknya itu timbul nular neng anake. Setiap ada orang kaya dirampok, memang orangnya menang perang, menang gelut. Fir'aun, jadi harta diambil habis. Untuk judi habis. Para bapak, karena terkenal orang hebat, pernah diambil oleh Raja Sinjab. Raja Sinjab itu adalah anak Raja Royan. Penerus Raja Royan, kalau bapak jenenge Raja Sinjab. Nah, Fir'aun diambil menjadi satpam, penjaga pos keamanan. Karena memang orang yang hebat kalau gelut, kalau berperang, ahli apa jenenge iku gelut. Pada suatu malam jenenge Raja Sinjab di kamar di atas ranjang bermimpi.
rumangsane ana kala jengking. Kala jengking iki munggah ning amben ngentup Raja Sincap. Terkejut, terbangun, merasa takut. Ya, rasa takut. Bermimpi kok ana kala jengking gede kaya ketunggeng menyengat dia. Atine gak sabar pengen ketemu ahli nujum. Ahli nujum, tapi kabehku biyen rasaku punya pujangga yang untuk mengartian setiap isyarat-isyarat. Loh Bapak gak sabar, mestinya seharusnya memanggil ahli nujum, dipanggil, disuruh mengartikan apa artinya. Mboten sabar, pakai nggih mahkota kerajaan, pakai baju-baju raja, pakai pedang metu ngliwati perapatan. Tengah-tengah perapatan ada pos penjaga keamanan. Disitulah Fir'aun. Tuhan kok malam-malam keluar, diceritakno iku mau. Ceritakno sebentar Tuhan. Keken lungguh digorok ambek Fir'aun. Digorok ambek Fir'aun. Kemudian pagi-pagi Fir'aun ya duduk di kursi kerajaan. Para bapak, ya, sekarang kerajaan aku yang menguasai. Siapa yang mendukung aku, ya saya beri harta sekian. Siapa yang tidak mendukung, aku bunuh. Akhirnya para bapak, yang pertama aku jenenge Patih Haman yang mendukung Fir'aun. Nah, ini terus Fir'aun menguasai Mesir. Para bapak, dangu-dangu Fir'aun ini mempunyai di samping pujangga kekuatan yang hebat, tukang sihir. Jumlahnya 100 tukang sihir. Karena kekuatan ini sampai Fir'aun itu mengaku sebagai Tuhan. Ya. Pada suatu hari iblis masuk ke kerajaan Fir'aun. Iblis, wa qala anta tadda'i rububiyah, qala na'am. Qala bi ayyi hujatin, qala bi alfi sahirin. Kula kleru 100, 1000 tukang sihir. Wa qala ijma'hum li wa jama'ahum wa alqa sihrahum fatanafasa iblis fa dhahaba sihruhum haba'am mangsura. Summa tanafasa sanian fa adhara sihrun aksara min sihrihim. Wa qala ya Fir'aun sihruhum aqwa am sihri, qala bal sihruka. Wa qala ya Fir'aun ana ma'a hadza la yardanillahu ta'ala an akuna abdahu. Fa kaifa yardoka ma'a azika antakuna syarikahu. Oh Bapak, Fir'aun itu takabur dimulai dari sifat hasudnya. Takabur, sombong. Kesombongannya sampai memuncak mengaku sebagai Tuhan. Iku Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Suatu hari iblis masuk menemui Fir'aun. Fir'aun, saya dengar kamu mengaku sebagai Tuhan. Ya, iya jawabannya. Alasanmu apa? Kamu berani-beraninya
mengaku sebagai Tuhan itu alasanmu apa? Karena saya memiliki 1000 tukang sihir. Coba sekarang semua kumpulkan di hadapan saya, kata iblis. Barang dikumpul no kabeh jumlahnya 1000 tukang sihir. Saharatu Fir'aun, tukang sihir Fir'aun. Sekarang coba keluarkan semua sihirmu. Kerahkan seluruh kemampuanmu. Oh Bapak, nggih. Tukang sihir niku enten sing nggih nyeblokno tampare dadi ula. Nyeblokno tekene dadi ula. Macam-macam menjadi binatang buas, dadi kala jengking dan lain-lain. Iki jumlahe 1000. Iblis ku gampang. Disebul pisan fuh. Hasil sihir 1000 tukang sihir menjadi debu semua. Barang jadi debu, iblis nyebul sekali lagi. Fuh. Nggih, teko sing jenenge ula, jenenge napa mawon, lebih dari 1000. Sekali tiup, fuh. Dadi ula, dadi sembarang, lebih dari 1000. Fir'aun, aku tanya kamu, lebih hebat mana sihirku dengan sihir tukang sihirmu? Fir'aun menjawab, lebih hebat sihirmu. Fir'aun, aku koyok ngene wae ora diakui Allah sebagai hamba. Aku kaya ngene wae tidak diakui Allah sebagai hambanya Allah. Rajim ku diranjam, dijauhkan dari rahmat Allah. Kamu hanya bisa begitu saja kok ngaku sebagai Tuhan. Jadi napa iblis kaya ngoten hebatin sihir. Bapak, setelah Fir'aun niku ngaku sebagai Tuhan, kemudian mengambil istri yang cantik, namanya Asiyah binti Muzahim. Asiyah binti Muzahim itu cantik, bataknya orang Muslim. Bapak, diambil Fir'aun paksa. Karena kalau tidak dibunuh, dihabisi sak keluarga. Akhirnya dinikah ambek Fir'aun. Karena cantiknya, ya. Tapi punya kehebatan. Fir'aun itu gak iso ngumpuli. Fir'aun itu gak iso ngumpuli. Tadi wong ngene kecantikan malah gak iso dikumpuli. Di kapane sudah mau ngumpuli, ibu apa gak iso tandang. Gak iso tandang. Ngerti apa gak iso tandang? Di kapane wis siap arepe ngumpuli gak iso tandang. Tapi tetap jadi istrinya karena kecantikannya merasa puas dengan memandang tok. Memandang karena cantiknya. Memandang tok wis marem. Ora iso tandang. Niku Asiyah binti Muzahim. Suatu saat Asiyah niku duduk-duduk bersama dengan Fir'aun. Tuan, saya mau bermain dengan panjenengan.
dikandakno bermain ngono tok, gak dikandakno apa main catur, apa main halma, gak dikandakno. Hanya ingin bermain kalih panjenengan. Janji siapa yang kalah keluar di depan pintu kerajaan dengan telanjang. Siapa yang kalah keluar di depan pintu kerajaan dengan telanjang. Mergo Asyake ngerti nek jerone Fir'aun ku welek. Welek. Karena bulu-bulunya itu welek. Menjijikkan. Bro Bapak, hatiku nantang Fir'aun mau bermain dengan panjenengan, janji siapa yang kalah keluar di depan pintu dengan telanjang bulat. Akhirnya main catur, main opo, gak diterangno nang kitabe. Fir'aun kalah. Bahwa Fir'aun kalah, Tuhan pengen harus memenuhi janji. Nah, Asia, ampuni aku, maafkan aku, jangan kau paksa aku keluar di depan pintu dengan telanjang. Major Asia dawuh, Tuhan, panjenengan mengaku sebagai Tuhan. Tuhan itu selalu mempunyai sifat memenuhi janji. Menawi pengen boten memenuhi janji tidak pantas menjadi Tuhan. Ya. Karena Tuhan itu punya sifat selalu memenuhi janji. Oh Bapak akhirnya metu. Jane wis dirayu, ojo maksa aku. Nek sampean ora maksa aku, tak wehi permata sak kebeke lemari. Permata intan baleyan sak kebeke lemari PN kabeh. PN. Asalkan kamu tidak memaksa aku keluar telanjang. Tetap Asia menawi pengen sebagai Tuhan mesti memenuhi janji, karena syaratnya Tuhan itu memenuhi janji. Akhirnya para bapak metu pada teng kerajaane ku kuwatah jenenge Jawari ku wadon amat yang muda-muda, cantik-cantik. Istilahnya raja Jawa jenenge istri selir. Istri selir kuwatah. Dulu Jawari niki pernah ditawari Asia masuk Islam supaya beriman kepada Allah. Oh Bapak, mboten purun. Di Jawari niki ditawari beriman pada Allah, mboten purun. Setelah melihat Fir'aun seperti itu, welek nggih. Oh Bapak, bareng telanjang niku welek. Akhir Jawari ku sedaya nggih mboten demen kalih Fir'aun, akhirnya semuanya masuk Islam. Semuanya masuk Islam. Niki karena perjuangannya Asia. Tapi akhir-akhir mengke Asia niki nggih dibunuh ambek Fir'aun bersama-sama dengan Masito. Para ibu lan para bapak,
zamane wali. Zamane wali. Niku enten namine Syekh Al-Qudwah Abdurrahman Aftu Suwandi. Atuf Suwandi. Atfu 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 Suwandi. Atuf Suwandi radhiyallahu anhu, jenenge angel Abdurrahman Atuf Suwandi. Dengannya sebagai panutan biasa menyampaikan ilmunya sambil duduk di atas kursi. Memang orang hebat, luguh ning kursi ngaku-ngaku. Ana bana alia kal karki baina tuyur atwaluhum unukon. Ngomong nggih ngeten iki, ngomong lungguh kursi kaya kula ngeten. Terus ngaku, aku iki di antara para wali ini seperti burung karki di antara burung-burung yang lain. Burung karki itu burung sejenis merak. Bulu-bulunya indah, buntute, ekornya panjang, lehernya panjang, lehernya paling panjang. Kalau model burungnya, kalau saya lihat gambarnya itu seperti merak, tapi lehernya panjang. Itu namanya burung karki. Saya pengakuannya Abdurrahman. Di antara wali-wali seperti burung karki di antara burung-burung yang lain, lehernya paling panjang. Iku ngaku ngono, berarti mengaku derajatnya paling tinggi. Nah, iki jenenge ujub, takabur. Karena pengakuan itu ada laki-laki langsung melompat di depan Abdurrahman. Fawasa baina rajulun wa qala da'ni usari'uka. Hai Abdurrahman, ya. Ayo duel ambek aku. Ngajak gelut, ya. Ayo bantingan ambek aku. Ya, lajeng jenenge Abdurrahman niku memandangnya hanya sekilas terus dingkluk. Meneng dijak gelut gak gelem. Ditanya oleh muridnya, kenapa panjenengan dijak gelut, dijak duel kok mboten purun? Tak sawang wong iku wulune jasad iku ana gedunge. Nggih, biinayatillah. Bulunya itu ujungnya itu ada gedungnya yang tinggi, kan aneh. Makanya tertegun, dijak gelut gak wani. Nggih. Padahal wong niku diparingi Gusti Allah 124.000 bulu.
Tiang niku wau termasuk manusia yang lain niku diparingi 124.000 bulu. Tiap-tiap bulu niku kok ana gedung. Gedung. Kan aneh. Makanya tertekun meneng nggih. Para bapak. Dijak duwil mboten wantun. Bareng terus takon. Man anta, kamu itu siapa? Saya dari Baghdad, murid-murid Syekh Abdul Qadir Al-Kailani. Al-Kailani niku Al-Jailani padha mawon. Al-Kailani, Al-Jailani niku sami. Saya laki-laki dari Irak, salah satu dari muridnya Abdul Qadir Al-Kailani. Sadurungan ngomong, saya tidak pernah mendengar ada Abdul Qadir Al-Kailani. Nah, ini termasuk kesombongannya. Saya tidak pernah dengar, tidak pernah melihat Syekh Abdul Qadir, baik masuk pintu atau keluar pintu. Abdul Rahman itu sudah berada di pintu Kudroh. Iku para bapak namanya satu makom. Makomnya wali itu ada di Babul Kudroh. Ada namanya di Hadroh. Ada Babul Kudroh, ada Hadroh, Hadrotillah. Derajate niku teng pintu Kudroh. Aku tidak pernah melihat Syekh Abdul Qadir baik melewati pintu, keluar dari pintu atau masuk ke pintu Kudroh. Waktu itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berada di Irak, sedang di hadapan para murid. Pas ngendikan sampai muridnya. Syekh Abdul Qadir dawuh, "Hei fulan dan fulan, dua orang." Ya. Datanglah kepada Abdurrahman. Katakan ya, bahwa kamu masih berada di pintu. Sedangkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam hadroh. Orang yang di pintu tidak tahu siapa yang di dalam hadroh. Tapi orang di dalam hadroh melihat siapa yang ada di pintu. Oh Bapak, hadroh itu kawasan ilahiyah. Winginane menate kula terangno. Kawasan hadroh ilahiyah niku kawasan maknawi, bukan kawasan hissi. Kalau kawasan hissi itu bisa dilihat dengan mata kepala, tapi kawasan maknawi tidak bisa dilihat, namun bisa dirasakan bagi orang yang sudah sampai. Kangge wong sing wis tekan niku kena dirasakno. Winginane nate kula terangno perjalanan orang melewati makom sampai 7 makom sampai tekan makom mahabbah. Lah sudah sampai makom mahabbah itu namanya sudah sampai pintu, tapi belum masuk ke hadroh. Kalau masuk ke hadroh maka sudah merasakan syauq ilallah, merasa rindu pada Allah.
Setelah sauk ilallah merasa al-unsu billah, merasa tenang dengan Allah karena sudah melihatnya. Musyahadah ilallah yang terakhir aridho bihukmillah. Niki sudah masuk di dalam hadrah. Hei wong loro kondo neng Abdurrahman, awakmu ku masih di pintu. Syabdul Qadir Al-Jilani sudah di dalam. Orang yang di pintu tidak melihat yang di dalam, tapi yang di dalam bisa melihat yang di pintu. Kandakno. Tanda-tanda itu adalah pakaianmu yang masih baru, yang putih, yang ada songketan, kayak sarung kan ada sarung songket, di mana songketannya tulisan Qul huwallahu ahad. Itu nanti akan lepas dari dirimu dan berpindah ke tanganku. Kondo ya. Kalau Bapak, akhirnya dua orang yang diperintah Syabdul Qadir Al-Kailani niki badhe menemui Syekh Abdurrahman. Setelah sampai di luar, maka murid-murid Syekh Abdurrahman ini sudah keluar berduyun-duyun. Kanakno, ayo balik, mari kembali menghadap gurumu. Sampai kepada gurunya wong loro kondo, ya Syekh Abdurrahman, Syekh Abdul Qadir menyampaikan salam kepadamu, ya, menyampaikan salam. Beliau Syekh Abdul Qadir mengatakan begini, mengatakan bahwa kamu masih di pintu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sudah di dalam hadrah. Orang yang di pintu masih belum bisa melihat yang di dalam, tapi yang di dalam bisa melihat kepada orang yang di pintu. Iki kata Syekh Abdul Qadir. Sebagai tanda apa yang dikatakan panjenengane Syekh Abdul Qadir, ini pakaianmu yang indah, yang masih baru berwarna putih, yang songketannya Qul huwallahu ahad, ini akan lepas dari dirimu dan berpindah ke tangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bapak, setelah disampaikan datang Syekh Abdurrahman, beliau mengatakan sodaqah Syekh Abdul Qadir, bener. Dan iki para bapak, dadi wong sing dhuwur iku terkandang ya ngono. Nah, jadi ada perasaan dirinya hebat. Mulane niku sampai ngaku-ngaku aku diantara para wali iku seperti burung karki diantara para burung yang lain. Ku jenenge ngaku-ngaku. Nah, Syekh Abdul Qadir Jilani pernah mengatakan anta wahidun fis sama wa ana wahidun fil ardi. Apa itu bukan pengakuan kesombongan? Para bapak, artikanlah sejatine. Jangan diartikan bahasanya. Anta wahidun fis sama. Iki wong sing gak seneng Mbak Abdul Qadir mengatakan kamu ya Allah satu-satunya yang berkuasa di langit. Wa ana wahidun fil ardi. Saya adalah satu-satunya yang berkuasa di bumi.
iku wong ngarteni sing gak demen. Wali-wali niku kalau mengartikan bahasa bukan bahasa-bahasa kebiasaan, tapi bahasa isyarat. Bahasa isyarat sama iku dudu langit. Sama iku artinya dhuwur. Ardi itu bukan bumi, tapi ardi itu artinya asor. Iki tawaduknya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang luar biasa. Bapak, anta wahidun fisama, ya Allah, pengen satu-satunya yang berderajat yang paling tinggi. Wa ana wahidun fil andi, saya adalah satu-satunya orang yang berderajat paling rendah. Kutawadu. Artinya begitu. Tengene kitab manaqib kan, anta wahidun fis sama wa ana wahidun fil ardi. Nah, para bapak niku wau wong sing derajate dhuwur ngaku. Iku suatu saat dadi kecelik. Ba'du sholihin wong bapak cerita, aku pernah suatu tahun pada suatu hari tawaf di Ka'bah. Ada laki-laki rupanya orang berkedudukan. Buktinya itu membawa pelayan yang sangat banyak. Tawaf di Ka'bah membawa pelayan. Pelayannya itu diperintahkan orang-orang yang tawaf suruh minggir. Nah, suruh minggir. Tempatnya tawaf ini ditempati tawaf orang itu yang membawa pelayan yang banyak. Wong liyane kongkon minggir, kongkon leren. Ini menunjukkan orang sombong. Orang sombong. Rupanya orang yang berkedudukan. Buktinya aku membawa pelayan yang banyak. Orang-orang yang tawaf suruh berhenti, minggir. Jalannya digunakan orang itu sing diderekno pelayane yang banyak. Nah, iki para bapak iki ora apik. Orang yang tahu mbok presiden, mbok menteri, mbok padha wae. Kapan wis tawaf ya padha wae. Di sana yang ada hanya hamba Allah dan hamba Allah dan hamba abid dan ma'bud. Tidak ada presiden, tidak ada menteri, tidak ada apa. Podo. Mulane kabeh pakaiane nganggo kain, podo kabeh. Ora bapak lah, wong iki lah kok. Kemudian pada suatu hari Ba'du sholihin iki ketemu wong iku dadi pengemis. Dadi pengemis di jembatan Tanah Baghdad. Dadi pengemis. Wong sing tawaf sing diderekno pelayan kathah niku. Suatu saat ketemu malih niku teng jembatan Baghdad ngemis, jaluk-jaluk. Bapak akhirnya ditanya, kenapa kamu jadi begini? Dulu kamu seperti itu. Dijawab, karena saya sombong. Di tempat
di mana orang harus tawadhu. Nah, kawasan Ka'bah itu tempat di mana orang harus tawadhu. Saya takabur. Karena takabur saya, maka orang suruh berhenti. Tempatnya aku tempati untuk tawaf. Kemudian oleh Allah aku disorno. Wa man takabbara wadu'ahullah. Aku dadekno pengemis. Karena kesombongannya. Kalau Bapak dadi murid yang ngono. Biyen aku duwe kanca. Kancaku ku ganteng, tampan, cerdas. Bapake sugih. Bapake sugih. Wonge cerdas, rupane ganteng, tampan pisan. Kalau Bapak, iku nek diangen-angen cara akal. Ya. Iki rak mulih dadi wong hebat. Di mualimin, sekolahnya di mualimin hebat. Ini kalau guru sudah mengatakan anak-anak boleh tanya. Ikut takere guru nangis. Kenapa? Kalah pinter ambek murid ini. Loh, takon debatan ambek guru sampai guru nangis, iku su'ul adab. Ojo diketokno pintere sampai ngalahno gurune di depan orang lain. Iku su'ul adab. Kalau Bapak. Loh, karena seringnya menyakiti hati guru. Anaknya ganteng, tampan, bapake sugih. Iku pantese kan dadi wong hebat. Akhir hidupnya dadi pemulung. Dadi pemulung. Mulane kanjeng Nabi dawuh, man ta'adza bihi syaikhuhu ibtalahullahu ta'ala bisalah sati baliyatin. Barang siapa punya sikap yang menyakiti hati guru, maka akan diuji Allah 3 hal. Al-ula nasya ma hafidho. Yang pertama, ilmu yang pernah dihafalkan akan lupa, akan terlupakan. Wasaniyatu wakalla lisanuh. Yang kedua, lisannya akan jadi tumpul. Lisanku nek ngomong sing diomong ilmu. Kalau ilmunya sudah hilang, maka lisan jadi tumpul. Wasalisatu waftaqara fi akhiri umrih, akan jadi orang fakir di akhir hidupnya. Para santri, jangan punya perilaku yang menyakitkan hati kiai. Jangan punya perilaku yang menyakitkan hati guru. Dadi santri nomor 1, jamaah jangan sampai ditinggalkan. 2, ngaji dan sekolah jangan ditinggalkan. Yang ketiga, larangan peraturan pondok jangan dilanggar, apapun jangan dilanggar. Insya Allah ilmunya manfaat. Pirang-pirang wong pinter-pinter ilmune gak manfaat, tuwek dadi wong fakir karena menyakiti hati guru. Dawe Nabi, man ta'adza bihi syaikhuhu ibtalahullahu ta'ala bisalasi baliyatin.
Barang siapa punya perilaku yang menjadikan sakit hati gurunya, maka akan diuji 3 hal. Al-ula nasya mahafidho, melupakan ilmu yang pernah dihafalkan. Wasaniatu kalla lisanuh, yang kedua lisannya akan jadi tumpul. Wasalisatu iftaqara fi akhiri umrih, akan jadi orang fakir di akhir hidupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi kharamatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi kharamatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitni rabbi wa dinal husna bi kharamatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.